Saudari yang terkasih, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Dan pada tahun 2024 ini, tema umum dan tema nasional mengambil judul Allah sebagai sumber. Tema yang berbeda. Mengapa tema berbeda diambil? Dan temanya merenungkan inti dari kehidupan orang yang beriman. Di sana ada inspirasinya, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Maka Keuskupan Bogor dalam rangka ulang tahun yang ke-75 ini mengambil selalu saya itu memuji Tuhan Yesus, memang andalanku itu betul gitu. Dan itu saya rasakan saat saya pernah kecelakaan waktu itu ya, di daerah mana itu yang mau ke arah jalur dari atas Tupperware, habis ngambil barang Tupperware, saya nggak boleh nyantai gitu ya, naik motor dari atas itu. Ya udah gitu ya, santai, bukan dengan kecepatan ini ya biasa namanya dari atas ya. Nggak tahu-tahu itu dari gang mana itu yang Gunung Karang itu ada anak SMP, tahu-tahu itu ya juga berhenti gitu. Ternyata anak itu tuh mengakui salah gitu, karena dia buru-buru mau latihan taekwondo gitu. Anak SMP belum punya SIM, belum ini. Jadi dia itu dari atas, yang namanya dari gang kan harusnya dia yang melihat yang jalan raya dulu, yang jalan. Dia harusnya berhenti dulu. Enggak, dia tuh langsung tancap gas mio lagi gitu. Gitu. Nah, ya itu. Akhirnya dia masih tanggung jawab bawa saya, pokoknya saya mintanya bawa ke rumah sakit gitu. Saya diantar ke. Yang terjadi Bapak Ibu, bertiga ini dimasukkan ke perapian. Tapi apa yang terjadi? Tidak terbakar. Ya, tidak terbakar. Tidak hanya itu, tidak terbakar. Apalagi yang terjadi? Mereka malah dia kembali dan dia menjadi sadar dan dia percaya pada Tuhan. Itu latar belakangnya Bapak Ibu, supaya kita mungkin nggak kaget tahu-tahu kan dibakar apa gitu ya. Benda mati, benda mati udara. Ada benda mati, ada benda hidup Bapak Ibu ya. Binatang buas. Oh, binatang buas. Udah selesai. Nah, berdasarkan ayat 82 sampai 90, memuji dan meninggikan Tuhan. Siapa saja mereka ajak turut untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan. Roh dan jiwa orang-orang benar. Orang-orang benar. Imam. Imam. Nanya. Ya, adanya nama orang. Oke. Saya. Saya. Wes. Rendah hati dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu. Kita dalamin sana. Kita dalamin Bapak Ibu. Nah, sekarang pengalaman kita. Kita mencoba untuk menghubungkan pesan yang dari kitab suci tadi dengan apa yang terjadi dan kita bisa pelajari bersama. Oke, Dani dari ketegaran Sadrak, Mesak dan Abednego dalam menghadapi penganiayaan yang mereka alami. Apa yang bisa kita contoh dari mereka Bapak Ibu? Kalau seandainya itu Bapak Ibu mau dibakar hidup, itu apa yang terjadi kira-kira? Itu permenungan kita Bapak Ibu. Dalam nih Bapak Ibu. Hebat kita atau hebat mereka Bapak Ibu kira-kira? Orang-orang sekarang, murid-murid Yesus sekarang apakah seperti itu? Tidak sebanding Bapak Ibu. Benar. Jadi kita kalah ya Bapak Ibu. Kalah set jauh ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Biasanya untuk memperjuangkan iman tidak ada tantangan, tapi jika lingkungan kita situasinya berbeda, di situ sangat terasa bagaimana kita mempertahankan iman kita, terutama bagi anak-anak muda yang situasi lingkungannya notabene mayoritas kita. Seminggu sebelumnya saya ketemu sama Pak Muji, jadi kami berdua berpacaran itu selang seminggu. Akhirnya mereka kalau mau apel ke kami janjian sama Pak Polisi. Dan akhirnya kami mengikrarkan pernikahan kami berdua di gereja Santo Yosef Sukabumi. Yang waktu itu kami didampingi oleh Romo Blumen dan Romo Martin Pak. Beliau sudah menjalankan imannya
sekalipun beliau pastor dan luar biasa, beliau itu Romo Martin itu diutus ke Roma, dosen di Universitas Muhammadiyah Jogja, tapi beliau Itulah waktu itu kami tidak mengecilkan pemerintah memberi penghargaan kepada kami. Saat itu gaji kami 15.000 saat itu, tapi harus kami dapatkan dari penghargaan iman, sehingga kami ya paling tidak sebulan itu 1 kali harus berangkat ke gereja dengan jalan kaki. Mulailah kami yang mayoritas mereka, dan tetapi biar bagaimanapun saya salutnya, biarpun kami minoritas di sana. Waktu itu 20 tahun kami satu lingkup dengan ibu ya di sini. Tapi itu Kalau Monsignor GC memilih semboyan Laudate Montes Domino sejalan dengan tantangan yang dihadapinya, yaitu umat kita di sini Sukabumi itu untuk gunung dan perbukitan. Karena itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diajaknya gunung ke gunung untuk memuji Tuhan. Monsignor kita juga mengajak mereka untuk memuji Tuhan. Apa yang dapat Anda maknai dari semboyan? Pesan dari GC OFM bahwa di Sukabumi ini sebetulnya kan cikal bakal Keuskupan Bogor ya awal, yang jumlahnya itu harapannya banyak ya, tapi di sini dikatakan bahwa jumlah umat di Sukabumi itu masih sedikit jika dibandingkan dengan yang kita lihat yang di Semuanya anak-anak kita ya Kak Lilin begini. Apakah Lilin ini bisa bertahan sampai habis? Atau tidak? Tergantung dari apinya. Dan api itu bukan dari siapa-siapa, dari diri kita sendiri. Iman kita ya Bapak Ibu. Apakah iman kita setia sampai terakhir di sini? Atau iman kita hanya karena diginikan dia mati? Atau diginikan dia tahan Bapak Ibu? Siapa yang buat tahan? Yang bertahan api ini adalah diri kita sendiri. Iman itu bukan tergantung dari saya dan orang lain, tapi dari saya sendiri. Apakah saya bisa mempertahankan iman saya dengan baik dalam suka dan duka? Termasuk kalau saya dimasukkan ke api pun saya, apakah tetap saya iman dan tetap menyala? Dan semua tetap memuji Tuhan. Apa yang terjadi walaupun angin, badai, anggap aja ini Bapak Ibu suami istri. Kalau ada anak 5, ya lilinnya itu menyala semuanya dan habis sampai terakhir semua. Kita jaga bersama-sama. Dan anak kita bisa menjaga bersama-sama. Ya dengan apa? Dengan didikan dan kebijaksanaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berharap ya, kita dan keluarga kita nanti bisa memuji Tuhan sampai kita tidak ada. Kita pertahankan iman kita Bapak Ibu. Halangan ada, hidup, karena hidup itu adalah masalah. Masalah satu selesai, masalah lain datang. Kepadamu, karena kami boleh mendalami bersama dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka begitu luar biasa imannya. Maka ya Bapak, dengarkanlah segala doa dan permohonan kami. Kami persilakan Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau kumpulkan putra-putrimu untuk bersatu saudara-saudara kami untuk terhindar dari berbagai persoalan yang membuat iman kami goyah. Kuatkanlah kami ya Tuhan dalam hal menghadapi segala persoalan hidup. Kami juga memohonkan kepada saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti kegiatan di bila mereka berada di Gelora Bung Karno besok. Bapak Paus yang menghadiri putra putri yang ada di Indonesia, semua kami mohon. Pengharapan bagi kami, pengharapan dan iman. Maka ya Bapa, berkatilah kami agar kami boleh menjaga iman kami, kesetiaan kami sampai Engkau memanggil kami. Berkatilah juga keluarga kami dalam iman yang sudah Kau berikan kepada keluarga kami, sehingga kami mampu merespon kami. Kiranya Kau berikan rahmat kesetiaan agar kami boleh setia satu sama lain sebagai satu keluarga
untuk tetap menyalakan api iman kami betul dengan kehendak akhirnya kami boleh setia sampai akhir nanti. Marilah kita mohon Tuhan. Ini yang ada di luar kota yang mereka dalam proses tadi, kiranya berkat melimpah kepada mereka semua. Mereka juga boleh untuk tumbuh berkembang dalam iman akan Putra-Mu, sehingga nanti juga diberikan teman yang lainnya yang seiman, yang akhirnya boleh untuk mengatakan kerajaan dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kesembuhan agar Pak Bra bisa sehat seperti sedia kala, sehingga bisa bergabung dengan kami. Ya Bapak, itulah segala doa dan harapan yang kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Engkau boleh mengabulkan segala permohonan kami demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang kita beri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, berikan kami ampunan kesalahan kami, dan janganlah kami Amin. Doa penutup kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang Tuhan. Dalam pertemuan ini, aku telah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ini tertanam dalam hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Teruslah membimbing kami dengan sabda-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang berindah selain mengerti dan memahami setiap sabda yang Engkau berikan. Demi Kristus kepada pengantara kami dan hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam berserah dengan Roh Kudus, Allah hanya segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkabung. Kita istirahat. Semoga dalam bulan Kitab Suci 2024 ini Allah menentukan iman kita. Amin. Semoga kita yang hadir di sini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, dengan demikian pendalaman 97. Jadikanlah aku
Tuhan.